Ya, Eh, Tadi kan menurut Bapak kalau misalnya usaha Bapak tuh tidak stabil gitu ya, ya. tidak apa ya. Jadi kalau udah beli nggak akan beli lagi gitu. Nah, kenapa sih Bapak milih produk ini gitu, Milih usaha ini. ini gitu? Pertama, waktu waktu kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP adalah kurikulum pertama yang kita pakai sekarang. Kurikulum pertama diterapkan pada saat saya kelas 2 SMP. Kurikulum lama adalah guru mengajar, kita mendengarkan. Kita harus terima guru. Kita harus benarkan. Kurikulum sekarang adalah guru memberi konsep, siswa atau mahasiswa explore konsepnya, cari sendiri. Kan seperti itu ya. Itu tidak di perkuliahan saja. Dulu yang konsepnya seperti itu hanya di kuliah. Di sekolah tidak, mereka hanya dengarkan. Tapi sekarang dari sekolah juga sudah diterapkan seperti itu. Jadi dulu mengajar, aduh apa ya, mengajar diajar, saya lupa itu anunya. Eh, Pokoknya dibalik dulu, mengajar belajar, ini jadi belajar mengajar. Aduh lupa saya anunya ini. Eh, Apa? Peribahasanya gitu Pak? Hah? Ya, Peribahasanya itu kan? ya, ya. Peribahasanya lupa waktu itu perputarannya gitu kan. Nah, jadi bahasanya kita seperti dijadikan guru. Pada kelas 2 SMP itu pertama diberlakukan kurikulum itu, akhirnya biasanya kan gini, bab satu tentang ini, guru nerangkan di papannya. Sekarang dibalik. Hmm. Dibagi satu kelas dibagi 8 kelompok, kamu bahas bab satu, kamu bahas bab dua, kamu bahas bab tiga. Buat semua makalahnya, ya kan? Nah, seperti di kuliah gitu Hmm. deh. Kuliah kan kayak Ya pelajaran Pak benar. misalkan sosial budaya gitu. Bukan mekanika teknik ya. Mekanika teknik sulit untuk dibuat seperti itu. Jadi kayak seperti contoh pelajaran agama mungkin atau pelajaran bahasa, kamu bahas bab satu, kamu bahas bab dua, kamu bahas bab tiga. Seumur SMP mereka presentasi. Saya presentasi nomor bukan yang pertama, bukan yang pertama. Kalau nggak salah saya urutan terakhir pada waktu itu, urutan terakhir. Saya suka mengamati guru. Eh, saya sempat pengen jadi guru. Kok jadi guru itu enak ya? Gitu ya, gitu kan? Nah, kita yang ngerjain, dia yang ngoreksi doang gitu. Awalnya enak. Tapi setelah saya tahu gaji guru itu tidak seberapa, saya tidak inginkan itu. Karena saya dari orang susah, saya tentu ingin ubah kehidupan. Di kelas 2 SMP, tiba-tiba giliran kelompok saya presentasi pertama, seluruh kelas itu tercengang sama saya. Gurunya juga tercengang. Duh, kok bisa seorang saya mempresentasikan dengan sangat luas bahasa Jawanya ya? Apa ya? Dengan sangat apa ya? Dengan sangat lancarnya di depan kelas, yang lain itu padahal kelihatan gugup ya, kelihatan gugup. Atau kalau dia baca aja gini ya, baca aja gitu ya. Nah, tiba-tiba saya secara spontanitas, saya presentasikan seperti saya seorang guru pada waktu kelas 2 SMP. Tiba-tiba satu kelas tercengang. Loh, iya kok presentasinya bagus banget. Gitu. Dari situ banyak orang melihat bahwa saya punya bakat dalam menyampaikan sesuatu. Itu yang pertama. Waktu kelas 3 SMA, saya sudah suruh bimbelin anak tetangga karena mereka melihat saya luwes menjelaskan. Lalu waktu sebelum lulus, banyak orang tua teman saya yang saya ajarin pelajaran, aku nggak paham nih matematika, tolong dong datang ke rumahku, ajarin aku. Oke. Nah, ternyata orang tuanya teman saya itu dengerin di ruang sebelah, kamu cocok jadi guru. Harusnya kamu kuliah di FKIP. Gitu. Tapi pada kenyataannya saya bukan FKIP yang saya ambil. Akhirnya
bidang channel YouTube saya berhubungan dengan tutorial. Karena yang saya jual adalah bahasa saya. Saya bisa nyanyi, tapi suara saya tidak tinggi. Artinya saya tidak punya bakat seorang penyanyi yang suaranya tinggi. Akhirnya saya menjual bahasa saya, karena saya punya kemampuan menyampaikan. Dari situ YouTube saya tiba-tiba booming. Bisa dibilang mungkin yang bahas AutoCAD, channel yang bahas AutoCAD terbanyak waktu itu saya di Indonesia, yang bahasanya bahasa Indonesia. Pertama, sebelumnya ada Mufasuca tapi lebih internasional dan tidak bernarasi. Setelah dia melihat saya bernarasi, akhirnya dia buat versi Indonesia. Tapi subscribernya yang versi Indonesianya masih di bawah saya. Karena saya lihat antusiasmenya subscriber menyukai bahasa saya berpikir saya mudah dong menjual usaha kursus. Dulu waktu semester 4, kalau nggak semester 4, semester 5, saya coba adakan kursus AutoCAD di kampus saya. Tidak ada satupun orang yang mendaftar. Saya berpikir, mereka tidak tahu saya. Mereka tidak tahu bahasa penyampaian saya. Berarti saya harus membangun mitra. Membangun mitranya dari mana? Akhirnya dari situlah saya berpikir, sudahlah, saya buat YouTube. Saya buat YouTube. Setelah orang kenal saya dari YouTube, motonya YouTube kan broadcast yourself. Nah, ketika kita membroadcastkan kita dan saya sudah mulai dikenal, berarti kan dari situ saya kesempatan saya untuk menjual bahasa saya, gitu. Menjual layanan saya. Lalu ada yang tanya, loh, kalau di YouTube bisa diakses gratis, kenapa harus kursus online? Loh, beda. Kursus online berbayar, YouTube gratis. Itu perbedaan pertama, berbayar. Loh, lalu apa kompensasinya kalau kita berbayar? Tentu layanannya lebih diprioritaskan. 38.000, hampir 39.000 sekarang pengikut. Kalau mereka nanya semua, apa yang mungkin saya jawab semua? Nggak sempat. Tapi ketika saya buat layanan premium, khusus online berbayar, tentu yang bayar harus saya dahulukan dong, gitu, ya kan? Nah, saya jawab komentar di YouTube itu, saya jawab atau saya tidak jawab, penghasilan saya tetap $50 kok per bulan, nggak bisa makan. Tapi ketika kursus online, saya melayani mereka, mereka akan merekomendasikan ke teman-temannya. Nggak jarang di grup komunitas AutoCAD, grup komunitas, ada kursus ini enggak? Langsung saya dicolek, gitu, atau langsung dikasih webnya. Begitu.